Mulai detik ini, aku cabut semua doa baikku untukmu, Rozi. Laki-laki yang telah aku perjuangkan, aku angkat dari tidak punya apa-apa. Kini kau tunjukkan wajah aslimu. Aku sumpahi burungmu tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Dan kau, Mia, perempuan perusak rumah tangga, aku sumpahi rahimmu akan kering. Kau tidak akan pernah bisa punya keturunan. Kalian berdua tidak akan pernah hidup bahagia. Kalian akan saling melukai, saling menyakiti, sampai hidup kalian hancur. Assalamualaikum pendengar Suara Kepala. Malam ini ada sebuah surat, kisah tentang cinta yang diperjuangkan, tapi justru dikhianati. Mari kita dengarkan bersama. Halo Suara Kepala, aku menulis surat ini dengan hati yang sudah hancur berkeping-keping. Aku ingin suaraku didengar, meski dengan nada penuh amarah. Karena cinta yang dulu kuanggap segalanya, kini berubah jadi luka paling dalam. Aku mengenal seorang laki-laki bernama Rozi sejak 2018. Dari awal, aku tahu perbedaan kami besar. Aku dari keluarga berada, dia dari keluarga miskin. Orang tuaku menolak, tapi aku keras kepala. Aku membela mati-matian. Aku meyakinkan bahwa dialah cinta sejatiku. Hingga akhirnya tahun 2020, aku menikah dengannya. Saat itu, Rozi tidak punya apa-apa. Tapi aku tidak peduli. Aku serahkan seluruh hidupku. Aku urus rumah, aku rawat orang tuanya dengan tanganku sendiri. Aku bantu dia membangun usaha toko buah dari nol. Dari subuh menata buah, melayani pembeli, hingga tengah malam mencatat keuangan, aku ada di sana. Semua demi dia, semua demi kami. Usaha itu berhasil. Toko demi toko dibuka, usaha kami berjaya. Saat aku hamil, aku memutuskan berhenti membantu di toko, memilih menjaga rumah dan anak kami. Kupikir itu bukti cintaku yang terbesar. Kupikir dia akan semakin menghargai. Tapi ternyata aku salah. Di saat aku menjaga kandungannya, menjaga rumahnya, menjaga namanya, Rozi justru menusukku dari belakang. Dia berselingkuh dengan karyawannya. Perempuan itu bernama Mia. Bukan lebih cantik, bukan lebih baik, tapi ia yang dipilih Rozi untuk menghancurkan rumah tangganya sendiri. Awalnya aku masih mencoba memaafkan. Kupikir Rozi akan sadar, tapi ternyata dia tidak pernah kapok. Diam-diam, ia tetap berselingkuh dengan Mia. Aku yang buta cinta akhirnya membuka mata. Aku kumpulkan bukti, chat, pesan, semua kebohongan yang ia sembunyikan. Aku simpan semuanya. Dan ketika waktunya tiba, aku kumpulkan semua keluarga. Orang tuaku, keluarga Rozi, bahkan keluarga Mia. Di depan mereka semua, aku buka semua kebusukan yang mereka lakukan. Lalu, dengan air mata dan amarah, aku lontarkan sumpahku. Mulai detik ini, aku cabut semua doa baikku untukmu, Rozi. Laki-laki yang telah aku perjuangkan, aku angkat dari tidak punya apa-apa, kini kau tunjukkan wajah aslimu. Aku sumpahi, burungmu tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Dan kau, Mia, perempuan perusak rumah tangga, aku sumpahi rahimmu akan kering, kau tidak akan pernah bisa punya keturunan. Kalian berdua tidak akan pernah hidup bahagia. Kalian akan saling melukai, saling menyakiti, sampai hidup kalian hancur. Ucapku itu bukan dengan main-main. Aku ucapkan dengan seluruh sakit, seluruh luka, seluruh air mata yang jatuh sejak aku tahu dikhianati. Suara Kepala, aku tidak tahu apakah aku harus merasa lega atau semakin hancur.
Tapi aku tahu satu hal, aku tidak diam. Aku berdiri, aku bersuara, aku melawan, karena terlalu sakit rasanya memperjuangkan orang yang pada akhirnya menginjak-injakmu. Biarlah waktu yang menjawab sumpahku. Dan biarlah Rozi dan Mia memetik buah pahit dari pengkhianatan yang mereka tanam sendiri. Hormatku, seorang istri yang pernah percaya penuh pada cinta. Terima kasih untuk surat yang begitu jujur dan penuh luka ini. Untukmu yang menulis, semoga Allah lapangkan hatimu, kuatkan langkahmu, dan jauhkan dirimu dari keburukan yang tidak pantas kau tanggung. Ingatlah, dalam Islam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi kesanggupannya. Luka ini berat, tapi tidak akan selamanya. Akan datang masa di mana Allah ganti semua air matamu dengan kebahagiaan yang jauh lebih tulus. Dan untuk siapapun yang mendengar kisah ini, semoga kita belajar, jangan pernah mengkhianati orang yang telah memperjuangkan kita, karena doa orang yang terzalimi tidak ada penghalang antara dirinya dan Allah. Selamat beristirahat malam ini, semoga kepala yang berat oleh masalah menjadi ringan karena kita belajar melepaskan dan menyerahkan sisanya pada Yang Maha Kuasa.